Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak Ibu sekalian, wali murid yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas satu tema yang urgent, satu tema yang menjadi panduan setiap muslim dan perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Kenapa? Karena kita semua punya rumah. Tapi rumah kita itu ukurannya tidak sama dari sisi pendidikannya. Ada yang memiliki rumah yang model pasar. Jadi rumah model pasar gitu ya. Yang ada di dalam kegiatan rumah itu adalah transaksi materi dan keuangan. Hiruk pikuk yang dia lakukan itu hanya uang, dari uang, kepada uang dan untuk uang, ya, atau untuk uang, dari uang kepada uang. Yang ada di otak masing-masing anggota rumah tangga itu hanyalah materi. Itu namanya rumah model pasar. Ada rumah yang model diskotik, ya, rumah yang hanya disetelin musik kencang-kencang, ya. Jadi hari-harinya itu hanya yang hidup itu TV, musik, atau maksiat-maksiat yang lainnya. Itu namanya rumah model diskotik. Ada rumah yang model kantor hanya digunakan untuk kerja, mencari uang. Ada lagi rumah yang model apa ya? Kalau kita kayak tempat lahan demo ya, adanya adalah tegang, tengkar. Ya. Bahkan di antara rumah ada yang mirip penjara. Model penjara. Kaku, ketat,
dan isinya adalah hukuman-hukuman. Nah, secara umum yang ditekankan oleh Rasulullah SAW itu jangan sampai kita itu punya rumah model kuburan. Nah, ini perlu dikupas kalau nanti kapan-kapan itu rumah model kuburan. Rasulullah katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Itu namanya rumah model kuburan. Sepi, banyak syaitan, dan tidak pernah digunakan untuk pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nah, yang bagus itu adalah rumah model sekolah atau rumah model masjid. Tapi yang paling tepat adalah rumah model sekolah, karena di sana ada unsur sosialnya, ada unsur materinya, ada unsur agamanya, tapi juga kental dengan unsur pendidikannya. Itu sekolah. Makanya saya angkat rumah model sekolah. Oke, sekarang diperhatikan. Nah, ini dasar pemikiran kita atau kerangka pemikiran kita. Kenapa kita harus menyulap rumah kita itu menjadi sekolah? Adalah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka itu tidak ada cara yang paling efektif kecuali pendidikan. Terus kemudian ayat yang kedua, wallahu ja'ala lakum buyutakum sakana. Jadi rumah kita itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat ketenangan, sakan. Makanya kenapa kita harus menyulap rumah kita sebagai sekolah? Karena di situ anak-anak tinggal lebih lama bersama guru utamanya. Bahkan al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Dan ketika kita ini sekarang mengalami berbagai macam kepenatan di kantor, di luar, maka seorang itu pikirannya lebih ingin cepat pulang ke rumah. Kan gitu. Makanya dua ayat inilah yang menjadi dasar utama kita untuk menjadikan rumah kita itu sebagai rumah pendidikan, rumah model sekolah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, wallahu ja'ala lakum buyutakum sakana. Sakan itu kan. Sakan itu tempat yang meneduhkan, tempat ketenangan, tempat untuk mencari kedamaian. Sakan. Makanya rumah tangga yang tentram, tenang, itu namanya rumah tangga sakinah, kan gitu. Itu, ini dasar. Bagaimana rumah itu menjadi sakan? Ya rumah model sekolah. Wallahu ja'ala lakum buyutakum sakana. An-Nahl ayat 80. Kan gitu. Kemudian pilar-pilar rumah model sekolah ini, ya. Yang pertama, keimanan kuat. Artinya rumah itu harus dibangun di atas al-imanu shadiq. Keimanan yang kuat, yang jujur. Ya. Karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, keimanan itu menentukan kualitas spiritual seseorang. Artinya makin tinggi keimanan seseorang, makin kuat keimanan seseorang, makin tambah keimanan seseorang, makin tinggi, makin besar, makin tambah kualitas spiritual seseorang. Karena memang al-imanu yazid wa yanqus. Makanya dari sini masing-masing keluarga itu harus betul-betul mempelajari, memahami, menghayati rukun iman yang 6 itu.
ya, secara tuntas. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kitab, hari akhir, dan takdir. Dan itu bukan hanya diketahui, tapi dipahami, dihayati, dan diamalkan di dalam tataran kehidupan. Artinya, kalau kita itu beriman kepada malaikat, tiap hari kanan kiri kita itu ada malaikat. Kalau kita beriman kepada kitab-kitab, kita itu punya Al-Quran yang wajib kita baca, kita renungkan, kita imani, kita amalkan, kan gitu. Kalau kita sekarang iman kepada akhirat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya tolong, sekarang ini konsekuensi orang itu percaya ke akhirat, semangat sholat, semangat infak, semangat menyantuni yatim piatu, fakir miskin, gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah, memang dahsyat. Makanya pusat dari seluruh kebaikan itu iman. Makanya kalau kita lihat berbagai macam amaliyah kebaikan seseorang itu di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak digantungkan oleh Allah dan Rasulnya dengan iman. Contoh, la yu'minu abdun, ya, haqqal iman. Tidaklah seorang itu beriman dengan sebenar-benarnya keimanan hatta yu'mina bil qadar, sampai dia itu beriman kepada takdir. Lo lihat, coba. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Lagi-lagi iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Lagi-lagi iman. La yu'minu, la yu'minu, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Tuh lihat. Man lam ya'man jarahu bawaqiquhu. Tetangganya yang tidak pernah aman dari gangguannya. Sehingga la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Lagi-lagi iman. Berarti kebaikan rumah tangga, kebaikan rumah, kebaikan ayah, bunda, dan anak di dalam rumah itu sangat bergantung kepada iman. Yang keduanya samara, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau sekarang bangunan dasar utama satu rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Sakinah memang itu tujuan rumah tangga. Mawaddah karena itu adalah dasar kaki. Makanya mawaddah warahmah itu dua pilar, dua kaki supaya sakinah itu terwujud. Jadi kalau kita ibaratkan sakinah itu merupakan suatu rumah, tiang-tiangnya adalah mawaddah warahmah. Kalau kita ibaratkan manusia, dua kakinya adalah mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua, tegak di atas syariat. Ini mau gak mau, kalau sekarang kita itu ingin menjadikan rumah model sekolah, maka harus tegak di atas syariah. Terus kemudian yang kelimanya adalah kerjasama kompak di dalam menjalankan. Nomor 4, tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awun 'alal birri wa taqwa, suami istri anak. Jadi adanya suatu ta'awun yang kuat, ta'awun yang nyata di dalam ketakwaan dan kebaikan, keimanan. Semua semangat untuk mendorong suaminya jamaah. Semua semangat untuk melakukan sholat tahajud. Semuanya kompak tolong menolong di dalam membantu fakir miskin, orang-orang lemah. Subhanallah, dahsyat itu. Kerjasama kompak dalam menjalankan tugas rumah tangga. Kalau lagi liburan, kompak membersihkan rumah, ya, melakukan satu pekerjaan-pekerjaan kecil untuk kemaslahatan pendidikan anak, ya kan gitu. Terus kemudian menunaikan hak dan kewajiban. Jadi suami punya hak, istri punya hak. Suami juga punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Keduanya semangat, tapi kesemangatan masing-masing itu didahului apa? Didahulukan kewajiban apa yang sudah saya lakukan. Kan gitu.
Terus kemudian juga ngoreksi kewajiban apa yang selama ini masih kurang saya lakukan, masih cacat saya lakukan. Itu jangan menuntut. Itu suami sudah ngasih apa, istri sudah ngasih apa, nanti kalau rumah tangga itu dibangun di atas saling menuntut, repot. Nah, pendidikan anak yang baik, husnul tarbiyatil aulad. Jadi pendidikan anak itu ditunaikan secara benar. Oke, sekarang ini orientasi pendidikan keluarga. Jadi kita ini kenapa menjalankan pendidikan di dalam rumah tangga? Harapan utama pertama puncaknya adalah orientasi akhirat, yaitu apa? Innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga. Fayaqulu anna hadha, dia penasaran dari mana ini semua. Fayuqalu, dikatakan bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Subhanallah. Jadi istighfar itulah hasil buah utama daripada pendidikan kita. Jadi setelah kita didik dengan baik, anak faham agama, maka buah utama yang kita tunggu adalah bukan sekarang mengirim transferan, bukan sekarang ini mengirim materi, tapi mengirim pahala kita. Istighfar, rahmah, Allahumma ghfir, Allahumma arham. Itu yang kita tunggu. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, oleh karena itu banyak orang yang rusak akhlaknya karena keteledoran pendidikan saat masa kecilnya. Itu betul, Pak. Makanya di sini kita harus jujur, ya. Berbagai macam kedurhakaan yang dilakukan oleh anak itu bibitnya adalah keteledoran orang tua, suami istri. Ya. Entah itu dari bapaknya, entah itu dari ibunya, ya. Tidak mungkin sekarang semuanya menjadi tanggung jawab ibu. Semuanya menjadi tanggung jawab ayah, tidak. Karena dalam rumah tangga itu format bangunannya adalah saling, tidak ada yang paling. Ya. Paling bertanggung jawab suami nggak bisa, paling bertanggung jawab istri nggak bisa, saling bertanggung jawab, saling menopang. Nggak ada yang paling menopang itu suami, nggak ada. Ya, wallahu a'lam. Oke. Dana, tenaga, pikiran, waktu. Ini tolong dipahami. Ya. Dana, tenaga, pikiran, dan waktu yang telah kita curahkan, dana yang kita bayarkan, tenaga yang telah kita kerahkan, pikiran yang kita curahkan, waktu yang kita korbankan, Bapak Ibu sekalian, itu dikatakan oleh Rasulullah, a'adhamuha ajron, di antara sekian yang kita bayarkan untuk jalan Allah yang paling besar pahalanya. Itu dana, tenaga, pikiran, waktu yang kita curahkan untuk keluarga kita. Jadi kalau sekarang ada sebagian orang yang mengatakan, aduh gara-gara sekolah anak saya tidak pernah infak. Loh, Anda sekarang membiayai pendidikan anak Anda, itu infak yang paling besar, infak yang paling hebat. Kan gitu. Anda sekarang ini bisa membiayai pendidikan anak Anda. Dari mulai sekarang ini SPP-nya, ya, pembelian bukunya, seragamnya, dan seluruh biaya pendidikan itu dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis Muslim, a'adhamuha ajron alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dana yang paling besar pahalanya itu adalah dana yang kamu nafkahkan untuk kepentingan keluarga antum. Oke, clear? Masya Allah. Oke. Ini sebagian besar anak-anak yang bermasalah memberi peluang orang tua untuk belajar dan praktek kesabaran, kasih sayang, dan ketoleransi. Makanya dengan anak kita yang nakal, anak kita yang bermasalah, itu bukan suatu perkara yang kita pandang sebagai negatif, suatu perkara negatif.
Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika sekarang ini mendapati anak kita itu kurang baik, kurang berhasil, mindset kita harus bangun bahwa tidak ada anak yang lemah. Yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatan dan kelebihannya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menghilangkan kebodohannya. Dengan demikian, kalau kita terus tekuni dengan baik, maka kita mendapatkan suatu energi positif apa? Kesabaran, toleransi, kearifan. Dengan anak bermasalah, kita memiliki kesabaran yang hebat. Dengan anak kita yang nakal bermasalah, sikap-sikap yang toleran itu akan tumbuh. Dengan sekarang kita memiliki anak bermasalah, maka kita memiliki jiwa yang arif bijak. Gitu Bu ya. Jadi jangan jengah kalau kita mendapati anak kita sekarang ini belum bisa sekolahnya, kadang tidak berhasil, kadang-kadang di sekolah bermasalah, masuknya males-malesan. Itu bukan suatu perkara yang negatif. Minimal buat ibu adalah buat bapak sekalian untuk latihan kesabaran, untuk meraih sikap toleran, dan untuk mendapatkan satu jiwa yang arif, yang bijak. Dan itu betul, Masya Allah kita dapatin. Banyak orang yang dulu itu galak, sekarang menjadi sabar, menjadi santun, menjadi toleran, menjadi bijaksana. Setelah dia itu menghadapi anaknya yang bermasalah. Ya, wallahu a'lam. Baik. Itu makanya saya kasih judul mengajar sambil belajar kita. Oke, ini sekarang anak terlahir dalam keadaan fitrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan ya, kita jangan sampai terpengaruh dengan teori John Locke. Dan John Locke itu seorang liberalis, ya, hati-hati. Ketika sekarang kita menangkap teori-teori barat. Masih bisa, Pak? Lanjut? Oke. Ada sebagian di antara kita tanpa sadar membenarkan teori anak itu seperti kertas putih. Itu kan teorinya John Locke. Di dalam Islam itu anak itu bukan kertas putih yang artinya kosong. Jadi gelas kosong itu nggak ada. Yang akhirnya tergantung yang mengisi. Jadi anak itu pasif. Yang nanti ujung-ujungnya larinya kepada apa? Teori Jabriyah. Manusia itu pasif. Bahkan sebaliknya, kullu mauludin illa ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Itu. Tidaklah ada seorang melainkan anak lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Sudah ada. Jadi anak itu sudah membawa fitrah dari sejak kandungannya. Ketika lahir sudah ada fitrah itu, yaitu al-Islam. Ketundukan kepada kebaikan. Ketundukan kepada sesuatu yang benar. Jadi anak itu, Bu, tolong aja sekarang kasih roti sama api. Yang dipilih apa? Yang dipilih pasti roti. Ya, kalau sudah mulai tamyiz loh ya. Ini menunjukkan bahwa secara naluri fitrah anak itu sudah tahu roti itu manfaat, api itu bahaya. Gitu. Jadi tidak ada istilah sekarang itu anak seperti kertas putih. Ya nanti kan pelongo-pelongo kan gitu ya, nggak ngerti apa-apa, bahaya. Itu ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Akhirnya kedua orang tuanya lah yang akhirnya merubah loh, kan berarti aslinya sudah ada. Tidaklah sesuatu yang sekarang ini berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, berarti sebelumnya ada kebaikan yaitu Islam. Berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau kepada yang lainnya. Karena tiga ini hanya sekedar contoh dari Rasulullah SAW. Artinya dari kebaikan fitrah Islam itu bisa berubah kepada negatif karena salahnya pendidikan orang tua,
Contoh bisa saja menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau kepada yang lainnya. Oh, bukankah kita temukan di dalam realita kehidupan kita, ketika sekarang orang tuanya Syiah, maka anak itu akan pelan-pelan terpengaruh dengan ajaran Syiah. Kalau orang tuanya itu menggeluti perdukunan, maka pelan-pelan anaknya juga akan tercemari dengan perdukunan. Kalau ayah bundanya adalah sosok pendidik guru, maka dia akan tampil sebagai seorang pendidik dan seterusnya, gitu ya. Makanya anak yang terlahir dari perutnya Yahudi akan dengan serta-merta mudah mengikuti agama orang tuanya. Orang yang terlahir di dalam perut Nasrani maka akan dengan mudah mengikuti agama Nasrani. Begitu juga Majusi. Makanya di sini ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, kita rawat dengan pendidikan Islam supaya anak kita tetap berada di atas fitrahnya, itu tidak berubah. Oke, sekarang seperti ini. Nah, pengaruh pendidikan orang tua. Nih Pak ya. Pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. Maka kesuksesan anak didasarkan pada kompetensi akademis dan sosial orang tua. Jadi kompetensi akademis dan strata sosial itu sangat penting. Ya. Makanya kalau soal masalah sosial Rasulullah katakan al-irqu dassas, nasab itu sangat berpengaruh. Kin itu sangat berpengaruh. Akademis, karena makin tinggi tingkat ya akademis, tingkat pembelajaran, tingkat pendidikan seseorang, maka akan punya banyak pengalaman, ya dasar-dasar prinsip pemikiran yang digunakan untuk melandasi segala sesuatu, terutama ilmu Islam. Makanya anak sejatinya belajar banyak hal dari ucapan, tindakan, dan cara mengambil keputusan orang tua. Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu dengan orang-orang sekelilingnya, terutama orang tuanya. Kita lihat ya. Jadi makanya gaya bicara, terus kemudian tindakan dalam konteks orang tuanya, cinta kebaikan, anaknya juga akan mengikuti. Kalau orang tuanya sekarang ini punya kebiasaan-kebiasaan buruk, akan juga mengikutinya. Karena sibghah, warna tampilan kedua orang tuanya itu akan menjadi dasar pengaruh utama. Bahkan Zakiyah Derajat itu mengatakan, terutama pada usia-usia tamyiz, pengaruh qudwah, keteladanan orang tua itu kepada anak hampir menempati 74% dari pendidikan itu. Jadi anak itu akan lebih terpengaruh yang dilihat dari orang tua, bukan yang didengar dari orang tua. Tapi yang dilihat dari orang tua, yang sekarang ini dialami dari orang tua, yang diamati dari orang tua. Makanya pendidikan uswah, keteladanan itu pendidikan paling influentif. Terus cara mengambil keputusan dengan cara marah-marah, emosional, anak juga sama. Tapi kalau dengan teduh, ya, anteng, terus kemudian anggun, anak juga akan mengikuti. Jadi kalau gaya orang tuanya di dalam mengambil keputusan itu bijaksana, anak juga akan tampil bijaksana. Kalau orang tua mengambil keputusannya itu gegabah, anak juga akan gegabah. Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu, setiap detik dengan orang tua, dengan orang tuanya, ya. Orang tua harus membentuk dan membimbing anaknya pada masa depan dengan kegiatan prospektif yang bermanfaat bagi akal, jiwa, mentalnya. Jadi gini ibu-ibu, kalau sekarang ini membuat kegiatan orang anak, baik itu ekstrakurikuler, atau ngajak jalan-jalan, atau aktivitas apapun, itu usahakan jurusannya adalah ini membangun akal enggak, membangun jiwanya enggak, membangun mentalnya enggak. Karena bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah sementara orang tua sekarang orientasi apapun kegiatan itu materi.
semangatnya jalan-jalan, semangatnya piknik, semangatnya makan ke restoran. Lah, ekskul juga gitu. Kadang-kadang nggak link match ya. Tidak ada hubungannya. Kayak contoh saya kadang-kadang mendapati keanehan. Untuk apa kita susah-susah mengadakan satu kegiatan ekstrakurikuler drum band? Apa yang kita dapatkan? Untuk membangun akal anak, untuk membangun jiwa anak, mental anak. Tapi kalau tahfidz Al-Quran, ya, santunan yatim piatu, kita ajak jalan-jalan ke panti, jumpu, ke panti yatim, ya, dan yang lainnya. Masya Allah, terbangun jiwa kasih sayangnya, jiwa sayang kepada orang fakir miskin, jiwa santunan dermawannya, itu seperti itu. Itu tentang soal masalah pengaruh pendidikan. Jadi insya Allah dengan cara 3 ini kita akan bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif. Oke? Nah ini sekarang Bapak Ibu sekalian, peran pendidikan orang tua di era globalisasi. AIPI, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, tahun 2017 dia mengatakan era disrupsi saatnya menerapkan konsep IoT, ya. IoT itu Internet of Thinking, di mana konsep masif open online courses, ya, menjadi keharusan di setiap lembaga pendidikan. Ini kita harus bisa mengikuti konsep pendidikan di era revolusi industri, ya, 4.0. Wajib melakukan terobosan teknologi dalam hal proses, ya, pembelajaran kepada peserta didik. Makanya banyak orang tua yang hanya meratap, mengeluh, emosi, marah-marah saat daring terjadi karena tidak bisa mengikuti ini. Orang tua sangat tertantang untuk mampu beradaptasi dengan revolusi 4.0. Namun dalam proses adaptasi tersebut harus tetap dibingkai oleh akidah dan akhlak. Nah gitu, ya. Jadi dari sinilah teknologi bersama kita tetapi tidak menghancurkan kita. Kita memakai teknologi tetapi sisi-sisi positifnya, karena teknologi itu ditaklukkan oleh akidah dan akhlak, bukan teknologi menaklukkan akidah dan akhlak. Karena pengaruh-pengaruh teknologi kalau kita tidak tundukkan kepada akidah dan akhlak, banyak anak-anak yang terjatuh ke dalam game, pengaruh negatif sosmed dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Sekarang gini, nih, sekarang proses adaptasi era disrupsi yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi ini, peran orang tua bergeser. Jadi orang tua sekarang ini bukan hanya mengajarkan berbagai macam informasi. Jembatan terpanjang di dunia mana saja, itu nggak penting. Karena anak bisa ke googling. Tetapi mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman. Karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh Google dan mesin pencari browsing. Nah, dari sini adaptasi di era disrupsi, proses penerapan teknologi IoT yang terbatas. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak gaptek, kita juga bisa mengikuti tuntutan zaman, tetapi kita tetap bertahan di atas dogma kita, di atas akidah kita, di atas kebaikan, di mana peran utama orang tua di era disrupsi ini adalah transformasi nilai, etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman, dan juga akidah akhlak kepada anak kita. Nilai-nilai itu yang penting. Ya, oke. Ini karena Jumat ini khutbah dan saya ada kuliah, makanya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak biasa seperti ba'da Jum'ah, ya. Nah ini sekarang orang tua sebagai guru dinamisator. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi orang tua dinamisator itu adalah
mereka yang selalu mengintip masa depan untuk putra-putri mereka. Ada harapan, peluang, tantangan, dan kunci-kunci ampuh meraih kesuksesan yang gemilang. Dia membuka jalan bagi anak didik atau anaknya untuk meraih prestasi besar dengan bakat yang dimilikinya. Ini orang tua harus seperti itu. Jadi orang tua itu setiap harinya adalah mengintip masa depan anaknya. Nah, ini nanti 10 tahun yang akan datang perkembangan komputerisasi itu seperti ini nanti seperti ini. Terus nanti kehidupan keagamaan, Masya Allah. Coba bayangkan zaman bapak saya itu, bapak kamu ini saya dulu tidak seperti ini, itu 10 tahun yang lalu aja enggak seperti itu, sekarang sudah seperti ini, nanti zaman kamu. Jadi anak itu diengehkan, ya, masa depan kaitannya dengan agama, masa depan kaitannya dengan peluang bisnis, masa depan kaitannya dengan pendidikan, masa depan kaitannya dengan rumah tangga, dan bagaimana mengembangkan bakat dan minat sejak dini untuk bisa beradaptasi, untuk bisa bersaing di dalam masa tersebut, gitu loh, ya. Ini namanya orang tua sebagai guru dinamisator. Oke. Ini sasaran pendidikan keluarga, afeksi, kognisi, psikomotorik, ya. Dari sisi ini afeksinya Pak, receiving. Jadi bagaimana anak itu bisa menghafal respon, valuing, perilaku, iman, takwa, akhlak. Dengan demikian jangan memudahkan anak pada kebiasaan yang masa sekarang yang akan melahirkan kesulitan masa yang akan datang. Ini suatu hal yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk demi kepentingan perilaku, ya, afeksi anak kita, jangan memudah-mudahkan suatu masalah, kebiasaan sekarang yang nanti akan melahirkan kesulitan masa yang akan datang. Contoh, kita memudah-mudahkan anak kita bersama gadgetnya, bersama teman mainnya, dengan TV-nya. Ah, kasihan, dia masih kecil kok. Tapi ternyata setelah dia itu sudah ketagihan, kecanduan, kita mengalami kesulitan untuk mengontrol TV mereka, untuk mengontrol gadget mereka, untuk mengontrol game mereka, bahkan bermain dengan temannya. Bahkan maaf, dia lebih percaya kepada temannya daripada kita. Coba. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita itu memudahkan satu kebiasaan yang menyulitkan kita nanti di masa yang akan datang. Oke, sekarang kognisi. Nih, pengetahuan, pemahaman, penghafalan, penghitungan, eksplorasi. Ini adalah kaitannya dengan kognisi. Jadi anak sekarang mempelajari dan kemudian akhirnya mengetahui berbagai macam informasi. Ya, baik itu IPA, IPS, ilmu agama, pembelajaran itu kognisi. Terus kemudian dia bisa memahami dengan baik, ya, pengajaran, pembelajaran yang telah disampaikan di kelas, itu kognisi. Dia bisa menghafal Al-Quran 9 juz, itu kognisi. Dia bisa menghitung, menguasai matematik dengan baik, itu kognisi. Dia bisa mengeksplorasi suatu penelitian yang sifatnya eksperimen, itu kognisi. Nah, yang kaitannya dengan psikomotorik ini adalah kesiapan. Jadi, ada anak yang mentalnya itu secara umur kronologisnya sudah tua, tetapi umur biologisnya itu masih umur 15 tahun. Ini psikomotoriknya lamban. Jadi kadang-kadang gerakan tangannya, jadi ada anak yang kadang-kadang lamban jalannya itu, terus kemudian meniru gerakan, meniru gaya dan yang lainnya, itu semuanya adalah psikomotorik. Gerakan terbimbing, gerakan lepas, proses pengulangan, evaluasi, ya, menguasai secara sempurna, menghubungkan dengan keterampilan, inovasi, ini semuanya adalah psikomotorik, sehingga
tujuan utama pendidikan itu untuk mewujudkan 3 sikap, pengetahuan, keterampilan. Makanya ada istilah pengajaran, pendidikan, pelatihan. Pengajaran menghasilkan pengetahuan, pendidikan menghasilkan sikap dan nilai, nah pelatihan menghasilkan keterampilan. Sehingga di dalam unsur pembelajaran itu harus memuat 3-tiganya itu. Jadi ada pengajaran yang menghasilkan ilmu pengetahuan, ada yang pendidikan menghasilkan sikap, ada yang pelatihan menghasilkan keterampilan. Wallahu a'lam. Sekarang peran orang tua sebagai guru produktif. Ini mendidik adalah menyalakan api semangat, mencari, menemukan, mengeksplorasi, sehingga anak dapat belajar dimanapun, kapanpun, dari apapun dan dari siapapun. Jadi pendidikan zaman sekarang itu, Ibu, dan sebagai orang tua, gak mungkin mengajarkan semua ilmu pengetahuan, tapi yang mungkin apa? Mengajarkan cara untuk meraih, memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi orang tua itu hanya membekali pancing. Jadi tidak mungkin orang tua itu memberi ikan semuanya sekolam. Tapi anak bisa mendapatkan ikan sekolam kalau dia sudah punya pancingnya. Jadi yang penting buat orang tua itu mengajarkan cara untuk mencari ilmu pengetahuan. Metode untuk mencari ilmu pengetahuan. Tuh ya. Tugas pendidikan orang tua di sini profesionalitas, itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Akademis, mengembangkan penelitian dan ilmu pengetahuan, karakter, pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa. Ini harus terwujud dengan baik, ya profesionalnya, ya akademisnya, ya karakternya, 3-tiganya ini kita bisa wujudkan. Oke? Nah, transformasi nilai pendidikan, ya, di sini keteladanan, pembiasaan, pemberian motivasi, ya, penegakan aturan, ini semuanya dalam rangka untuk memberi, jadi transformasi nilai itu melalui apa sih Bu? Keteladanan, pembiasaan, pemberian motivasi, penegakan aturan. Insya Allah dengan cara seperti itu, maka seorang akan bisa mentransformasi nilai kepada anaknya. Oke, sekarang ini langkah cerdik ketika mendidik. Apa yang kurang berhasil saya ajarkan, itu dievaluasi. Apa yang telah berhasil saya ajarkan, apa yang akan saya ajarkan. Itu. Ini harus selalu menjadi pertanyaan setiap saat buat orang. Apa yang kurang berhasil saya ajarkan? Dan kenapa tidak berhasil? Ya. Terus kemudian apa saja yang belum saya ajarkan kepada anak saya? Itu harus menjadi pertanyaan terus. Ini langkah cerdik ketika mendidik. Wah, saya belum mengajarkan anak rukun iman, rukun Islam. Wah, saya belum mengajarkan kepada anak adab etika bertetangga, adab etika berumah tangga, adab banyak. Setiap hari yang ada di benak kita itu apa yang belum dan telah berhasil saya ajarkan. Apa yang kurang berhasil saya ajarkan, apa yang telah berhasil, apa yang saya akan ajarkan. Itu terus ya, insya Allah. Nah, di sini proses pendidikan keluarga dasarnya adalah pendidikan fardu ain laki-laki dan perempuan. Jadi kita sekarang ini ajarkan ilmu-ilmu fardu ain dan kita tanamkan mencari ilmu itu fardu ain. Prosesnya pendidikan keterampilan dasar sesuai dengan peran dalam keluarga. Siap menjadi istri, nah ini hasilnya itu. Siap menjadi istri dan ibu. Siap menjadi suami dan ayah gitu loh. Itu hasil utama pendidikan. Jadi hasil utama pendidikan itu akhirnya bagaimana kalau perempuan itu siap menjadi istri dan ibu, kalau laki siap menjadi suami, istri dan ayah, bukan menjadi profesor. Karena ada orang yang sudah doktor, profesor, ternyata sebagai seorang perempuan sangat standar minimalis saja nggak bisa memenuhi syarat untuk menjadi istri dan ibu. Suami juga begitu, nggak bisa menjadi suami, ayah buat anaknya. Untuk apa pendidikan tinggi-tinggi kalau hasilnya seperti itu?
Nah, sekarang ayah Batman ini. Ya. Ayah Batman, ayah sering tidak menyadari apa Batman betah main, ya. Ayah sering tidak menyadari bahwa dia kurang merawat dan memupuk kasih sayang di hati anak-anak. Akibatnya ayah kurang bisa mendapatkan kasih sayang dan cinta dari mereka. Yang naif itu begini, Pak, ada orang yang Masya Allah disuruh untuk gendong anaknya 5 menit aja ngomel-ngomel, ya, berat hati, tapi gendong sangkar burung sampai 10 kilo ditenteng tuh di motornya. Ya Allah, ini ayah model apa? Nah, ini pembahasan kompetensi dasar pemimpin keluarga, menguasai ilmu syar'i, memiliki keterampilan, memiliki mentor dalam berkeluarga, ya, memiliki kecakapan khusus untuk berkhidmah kepada umat. Itu. Nah, ini ada ibu jarum super, jarang di rumah, suka pergi ini, ya. Ketika seorang ibu melangkah keluar rumah, balita akan mencari berbagai pengganti ketidakhadiran sang ibu. Ini namanya ibu jarum super. Jarum super jarang di rumah, suka pergi. Nah, terakhir problem solving. Ketika kita menghadapi masalah apapun seputar masalah pendidikan anak, maka kita harus bijaksana menyikapi kesalahan. Kalau kita ingin sekarang rumah kita itu bisa menjadi model sekolah, bijaksana di dalam menyikapi berbagai macam problem, masalah di dalam rumah tangga. Terus kemudian berhati-hati, jangan gegabah, jangan gerusa-gerusu, terus menyelami kejiwaan anak. Nah, yang tidak kalah pentingnya menjaga lisan, jangan ngumbar lisan sana sini. Apalagi jangan mengumbar aib anak. Itu selanjutnya. Konsultasi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang ngerti kalau enggak tahu. Menerima takdir, dan pada akhirnya semua adalah takdir Allah. Nah, yang terakhir, jangan berdoa buruk. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini mudah-mudahan bisa menjadi motorik, ya, penggerak, motivasi, dan juga menjadi penghangat, penyemangat buat kita untuk membentuk rumah model sekolah kita masing-masing, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas apa yang disampaikan barusan. Mungkin kami sedikit meminta waktu Ustaz, sedikit ada pertanyaan ini mungkin dari para wali santri Ustaz. Iya. Baik, untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak wali santri yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan disampaikan melalui chat. Ustaz, ini sudah ada yang kami bacakan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana mewujudkan rumah model sekolah untuk single parent? Terima kasih Ustaz. Ibu, Masya Allah, ya, saya ingatkan satu kisah. Ibundanya Sufyan Ats-Tsauri itu janda, tapi subhanallah, bagaimana dia itu bisa mencetak Sufyan Ats-Tsauri? Karena semangat mendidiknya, semangat memiliki anak yang soleh, semangat dia itu menjadikan anak itu hebat, besar, itu tinggi. Sampai dia mengatakan gini, Bu, wahai Sufyan, belajarlah sungguh-sungguh, aku yang menanggung seluruh biaya pendidikanmu. Subhanallah. Pengorbanan kita tidak ada apa-apanya dengan ibunda dibanding dengan ibunda Sufyan Ats-Tsauri. Dan di dalam masalah hal ini jangan sampai kesendirian kita, single parent kita itu membuat kita itu akhirnya tidak berdaya. Coba bayangkan, Bu, istrinya Nabi Ayub ketika saat harus menjagai, merawat Nabi Ayub saat sakit parah, sampai akhirnya menjual rambutnya, gundul rambutnya dia.
dijual supaya dia mendapatkan uang untuk merawat suaminya. Subhanallah, pengorbanan yang besar. Begitu juga orang-orang yang lain, Ibnu Hajar itu lahir dalam keadaan yatim piatu. Ibnul Jauzi itu dibesarkan oleh bibinya, ya, oleh bibinya, bukan oleh siapa-siapa. Oleh karena itu, langkah utama pertama adalah kita harus, memang kita tidak ingkari, sebagai single parent memerankan dua peran, ayah dan ibu. Tapi semua kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka akan enteng, berbuah pahala dan kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang kesel. Di antaranya adalah ikhlasul amalillah. Nah, langkah yang setelah kita itu ikhlas tulus, langkah yang kedua, kita belajar tentang pendidikan anak. Baca buku-buku, ikuti seminar, ikuti seperti parenting. Insya Allah kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman, pembelajaran yang cukup sehingga kita jadikan dasar untuk mendidik anak kita. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus bisa mendidik anak kita. Model pendidikan yatim piatu itu kayak apa? Itu ada tersendiri dari penjelasan para ulama, ya. Bagaimana metode pendidikan, langkah-langkah pendidikan orang yang hanya hidup sendirian, single parent. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 yang tidak kalah pentingnya, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, mengadu kepada Allah, mencari kekuatan, bergantung kepada Allah. Insya Allah, tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, tawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Kita akan kuat, kita akan hebat. Karena pada akhirnya kita itu tidak menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau kita itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya ihris 'ala ma yanfa'uk, Rasulullah katakan apa? Berusahalah mengejar sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan melemah. Jadi di dalam hidup ini, terutama yang single parent, di dalam menyukseskan rumah tangganya itu, yang penting mengejar apa yang bermanfaat untuk rumah tangganya, untuk keluarganya. Minta bantuan kepada Allah akan menjalankan segala sesuatu ini. Nah, wala ta'jaz, jangan melemah, semangat hidup, ya. Terus kita itu kerja keras, sungguh-sungguh. Insya Allah, man jadda wajad, siapa yang sungguh akan mendapatkan, itu kuncinya, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihat. Apa yang harus dilakukan agar orang tua tidak banyak khawatir akan masa depan anak, khawatir anak tidak diterima di sekolah yang bagus, terutama untuk agama? Ya, memang begini, yang membuat orang itu kundah gulana itu kan cuman memikirkan 2, masa lalu dan masa yang akan datang. Kalau memikirkan masa lalu itu namanya al-huzni atau al-huznu. Kalau memikirkan masa yang akan datang itu namanya al-hammu. Tapi kalau memikirkan masa sekarang ini adalah al-ghammu. Makanya Rasulullah SAW di dalam doanya yang diajarkan kepada kita ketika kita itu mendapatkan susah gelisah, ma asaba abdun hamman, atau ma asabal abda hammun wala huznun, tidaklah menimpa seorang hamba hammun, yaitu kegundahan akibat memikirkan masa depan, wa huznun, kegundahan akibat memikirkan masa lalu. Membaca Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fiya qada'uka madin fiya hukmuka Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indaka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa dhaba ghammi. Subhanallah.
Kata Rasulullah, tidaklah ada orang tertimpa kegelisahan akibat memikirkan masa depan dan kegelisahan memikirkan masa lalu, berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan hilangkan. Jadi kalau sekarang ditanya bagaimana untuk menghilangkan itu semuanya, sering-sering membaca doa ini. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai pijakan. Gini ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita sekarang sudah mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang cukup, maka jangan terlalu gundah memikirkan masa yang akan datang. Karena kita itu hanya punya 3 hari. Hari masa lalu, hari sekarang, dan akan datang. Hari masa lalu sudah tinggal kenangan. Masa sekarang adalah perbuatan nyata, masa yang akan datang kita tidak tahu, hanya bisa menerawang. Makanya Allah katakan apa? Wala tadri nafsum mada wa ma tadri nafsum mada taksibu ghada. Seorang tidak tahu apa yang akan diperbuat besok. Dengan demikian, caranya begini. Ihris ala ma yanfa'uk. Sekarang, untuk sekarang ini berusahalah mengejar sesuatu yang paling bermanfaat. Sekarang ini yang paling bermanfaat apa? Saya mendengarkan kajian parenting. Wasta'in billah. Mintalah bantuan kepada Allah untuk menatap masa yang akan datang. Wala ta'jas, jangan melemah karena trauma masa lalu. Udah selesai itu. Kunci ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, masih ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ya, satu lagi, satu aja. Baik, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara menghilangkan jejak pendidikan yang kurang baik dari orang tua yang membekas pada kita, yang akhirnya secara tidak sadar kita lakukan juga kepada anak kita. Misal setiap anak melakukan kesalahan, maka harus dihukum fisik atau menebus kesalahan. Jazakallah khair, Ustaz. Caranya kita lakukan 3M. Ya. Menguras, menutup, terus apa? Yang terakhir, membuang. Jadi menguras, kita kuras negatif itu, menutup. Nah, kemudian setelah itu kita bersihkan. Jadi kita sekarang ini kita coba untuk kita tutup berbagai macam keburukan. Kita kuras, kita hilangkan. Kemudian setelah itu kita isi dengan isi-isi yang baik. Jadi insya Allah dengan cara apa? Tazkiyah. Kita siram. Terus kemudian tarbiyah kita pupuk. Tasfiyah kita hilangkan. Noda-noda, tinggalan-tinggalan negatif, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Insya Allah kita siram dengan Al-Quran dan Sunnah. Berarti di sini pengajian, siraman rohani. Kita pupuk dengan tarbiyah, sistem pendidikan yang benar insya Allah. Nah, tasfiyah tidak lain adalah perkara-perkara yang buruk, kebiasaan yang buruk, hal-hal yang buruk itu kita hilangkan. Dan kita tidak akan bisa mengetahui baik dan buruk, perbedaan tauhid syirik, sunnah bid'ah, iman kufur, taat maksiat, kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita harus semangat untuk melakukan kajian. Itu yang penting ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.